Soeharto. Kebalik-balik kita ini. Iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Iya. Nah, kalau kita lihat hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi, ya kan? Sebenarnya kan yang membuat suasana politik kita saat ini terus panas, kan hanya karena residu politik kekalahan PDIP ketika ditinggalkan oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lebih memilih ke Pak Prabowo. Eh, eh, apa sih sebenarnya menurut Pak Iyas kesalahan-kesalahan yang substansial atau struktural yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Bu Ketum ini, Bu Mega ini, sehingga sakit hatinya sampai mendalam seperti saat ini, Pak Iyas? jangan dibalik lagi, Mas Budi. Pertanyaannya, Balik ya. ya, pertanyaannya itu apa yang dilakukan Megawati kepada Jokowi? Jokowi itu kan menang eh, pemilihan wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali, ya kan? Megawati nyalon jadi presiden 3 kali, nggak ada yang milih. Nah, karena sifat dasarnya Bu Mega, sekali lagi saya mohon maaf, selalu meminta dia itu keputusannya itu harus dihormati, ya kan? Padahal Pak Jokowi itu seorang yang saya pikir punya darah negarawan yang luar biasa. Sehingga yang dipikirkan itu ya negara sama dia. Ya kan? Soal kesalahan di sana sini, kekurangan manusiawi lah saya pikir. Nah, itu yang membuat mereka itu tidak suka kepada Jokowi karena apa? Target mereka untuk terus melanggengkan pemerintahan di tangan PDIP ini kan jadi gagal. Ya kan? Padahal ya karena Jokowi 2 periode terakhir karena Jokowi kan gitu. Buktinya loh ditinggal Jokowi tinggal 16%. Ya kan? Kalau Jadi, tuduhan yang masuk akal itu menurut saya Pak Iyas, ah, tuduhan yang masuk yang bisa diterima sebagai kesalahan Pak Jokowi adalah tidak taat pada garis kebijakan partai. Partai waktu itu, PDIP waktu itu memutuskan seluruh kader mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Kan begitu. Pak eh, Jokowi mestinya sebagai kader PDIP juga tegak lurus seperti itu. Nah, itu yang dianggap kesalahan yang tidak bisa termaafkan. Menurut Pak ya sepakat nggak sih hukumannya sampai seperti ini sekarang, sampai dipecat, difitnah sedemikian rupa, di grounded, ya kan, dijelek-jelekin gitu loh. Apa-apa ya seperti itu sikap sebagai seorang elit politik. tidak, saya sangat tidak setuju karena ini bicaranya ranah presiden ya. Ya. Konteksnya itu tidak bisa dikecilkan urusan PDIP. Karena Hmm. kebijakan Pak Jokowi, sikap Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia. Kan Oke. presiden ini bukan ketua RT, Bos. Pak Prabowo itu sudah dielus sejak 2019. Ini orang kan berpendidikan baik. Dulu punya catatan-catatan, saya aja pernah menyerang Pak Prabowo 10 tahun gitu kan. Tapi setelah kita sadar, kalau dalam kerangka yang dia bangun itu ada kebaikan dan punya kapasitas, ya Mhm. memang ini porsinya dia gitu. Sekarang saya bukan mengecilkan Ganjar. Lu bisa ngebayangin nggak kalau Ganjar jadi presiden sekarang? Hmm. Kalau dia jadi sebagai petugas partai. Kan isunya Roma Hurmuji pernah bicara soal Pak Jokowi di Bali sudah dikuyok-kuyok karena menterinya kurang banyak dan sebagainya. Itu kan sudah rahasia umum, Mas Budi. Ya. Kan minta jatah. Kan Bu Mega waktu 2019 kan udah nggak moh kata gitu. Karena Moh. nggak tidak moh. Moh. Masa pemenang kok ya kan gitu kan. Itu Iya, gayanya iya, dia iya. kan. Apa urusan negara ini cuma cuma Hmm. boleh PDIP saja yang ngurus? Ya kan? Kalau dia memberi sanksi kepada Pak Jokowi dalam koridor kepartaian sampai dipecat pun itu haknya mereka, nggak ada masalah. Betul. Tapi Pak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia. Hmm. Jadi sekarang buktinya udah sekarang ini. Saya kan harusnya kemarin ke sana ke Solo tuh. Mas saya lihat padat banget rumahnya tiap pagi. Saya tanya kawan-kawan di Solo, Pak Bianco kemarin jam 4 baru bisa. Jam 4 pagi gitu ya, kalau mau ngantri gitu. Ya. Hmm. Nah itu kan menunjukkan bahwa begitu luar biasanya rakyat ini kepada Jokowi. Gitu kan. Itu kan fakta itu. Jadi Nggak bisa. Pak Iyas Subiakto ini melihat konteksnya pada saat itu, ketika Pak Jokowi sebagai kader PDIP lebih mendukung Pak Prabowo, konteksnya
Jokowi pada saat itu berpikir sebagai seorang presiden, sebagai negarawan yang memikir keberlanjutan dari siapa yang melanjutkan kepemimpinan selanjutnya. Seperti itu ya konteksnya, bukan sebagai konteks sebagai apa bagian dari PDIP. Oh iya, karena Oh, kalau Mas Budi sebagai, makanya saya bilang tadi, kalau saya bilang sama Mas Hasto, kalau masih di dalam lingkup PDIP sebagai ketua umum atau sebagai DPD atau apapun, itu dia tunduk kepada DART. ya. Tapi begitu dia dipilih sebagai presiden, dia dilindungi oleh undang-undang. Mhm. Kan dia punyanya rakyat Indonesia, bukan punyanya Oh, orang PDIP. Justru benar-benar. PDIP yang diuntungkan oleh Jokowi terpilih sebagai presiden, kan begitu. Mhm. Jangan dibalik dulu Pak Jokowi itu jadi presiden karena PDIP. Itu kan ya itu kendaraan politik memang harus dipakai kan gitu kan. Ya. Tapi dia jadinya menjadi presiden itu sosoknya Jokowi. Buktinya naik elektabilitasnya PDIP, pendapatan kursi di DPR. Itu kan juga perannya Jokowi besar di situ kan gitu. Itu menurut saya. Jadi tidak bisa cuma gara-gara tidak patuh dengan urusan partai, terus Jokowi dianggap pengkhianat, pelanggar konstitusi, segala macam lah gitu. Nggak bisa, karena Jokowi itu punyanya rakyat Indonesia. Kan menurut saya begitu, Mas Sudi. Harusnya kalau memang seperti logikanya Pak Yas ini, logikanya adalah ketika situasinya seperti itu, tahun 2023 kemarin itu, oh ternyata Pak Jokowi, kader kita lebih mendukung Pak Prabowo. Oke, kalau gitu kita kita menerima alasan Pak Jokowi. Ya, mesti seperti itu ya, karena beliau Oh, sebagai presiden, bukan sebagai kader. Konteksnya seperti itu ya Pak Yas. itu satu. Yang kedua, Mm-mm. Pak Jokowi pasti punya alasan yang sudah dikasihkan informasi kepada Bu Mega lah. Mhm. Kenapa Ganjar disiapkan harus menjadi wakil duluan? Mm-mm. Tujuannya pasti bagus kan, untuk kelangsungan PDIP juga kan. Betul. Mundur selangkah jadi wapres, setelah Pak Prabowo baru Ganjar jadi presiden. Mhm. Kan begitu aturannya seperti itu kan gitu. Harusnya, bukan aturannya, Sebenarnya harusnya sangat seperti itu. sangat indah ya rancangan Pak Jokowi awalnya Waduh, ya. aduh, aduh, Mas. Wis gak perlu ngeluarin duit banyak-banyak gitu. Iya, iya. Iya kan? Nggak perlu ngeluarin duit 100 triliun urusan itu. Itu harusnya kan seperti itu. Tapi ya itu tadi karena manusia ada apa ya? Ada sisi buruknya, ada kerakusannya. Kerakusan itu kan bukan soal makan. Kerakusan semuanya soal dunia ini. Kekuasaan itu kan kerakusan juga kan. Ini kita berandai-andai, kita coba flashback pada saat Nah, sebelum sebelum Pilpres kemarin itu Pak ya, seandainya ya plan dari Pak Jokowi, Prabowo Ganjar sebagai salah satu pasangan ya yang akan berkontestasi, sebenarnya itu bisa jadi melawan kota kosong barangkali ya pada saat itu ya kan. Iya kan? sangat mungkin, sangat Iya. mungkin. Tetapi Iya. kenapa ya rancangan indah yang disusun oleh Pak Jokowi ditawarkan ke PDIP, ditawarkan ke Bu Mega, justru emoh. Masa kita jadi Pem- cawapres kan kita pemenang pemilu, kita yang Iya, kita mayoritas di parlemen kan begitu. iya, iya. Padahal mengalah sedikit karena anggaplah periode Ganjar sebagai wakil presiden. Pasti setelah itu kan baru Ganjar yang akan didorong untuk ke atas kan begitu. Indah sekali ya Pak Iyas. Tapi kenapa itu sampai kemudian tidak diaminkan ya oleh teman-teman PDIP, khususnya oleh Eh, ya. jadi gini Mas Budi, kalau kita kan orang beragama ya, eh, kadar keimanan kita beda-beda lah gitu kan. Agama apapun itu. Gitu. Satu hal yang orang selalu luput bahwa kalau kita di Islam kan, kita boleh berusaha, tapi kan Tuhan yang menentukan itu kan. Jadi makanya juga disebut di dalam salah satu ayat di Ar-Roddu kalau nggak salah itu. Jadi tidak kurubah nasib satu kaum kecuali dia yang merubahnya. Itu soal usaha kan. Mm-mm. Tapi di ayat yang lain, di surat apa ya di ayat yang lain itu juga ditunjukkan bahwa akulah yang menghapus, merubah, menulis ulang di Lauh Mahfudz kan gitu. Iya. Jadi
kita boleh berusaha, tapi the end of the effort itu harus diterima dengan rasional gitu. Jadi orang Jawa bilang jangan makan ke susu, nanti keselak. Keselak sakit Mas itu. Iya. Iya, iya. Nah, PDI ini keselak kemarin itu. Hmm. Sayangnya nggak cepet-cepet mau minum air putih. Hmm. Ya, jadi keselaknya lama di tenggorokan sampai sekarang itu gitu. Itu bisa sesak napas bos kalau diteruskan. Nah, ini kan sebenarnya sudah semakin terang benderang apa latar belakang, kenapa kemudian sampai hari ini Iya. propaganda, konspirasi, DFK masih dimainkan oleh aktor-aktor dari PDIP ini ya dengan kerjasama dengan para buzzer, dengan para influencer untuk terus membangun sebuah iklim politik, iklim diskursus publik yang tidak jernih, Pak Iyas. Sebenarnya kalau ada niat yang indah dari Bu Mega, yang baik dan tulus dari Bu Mega, sebenarnya ini tinggal duduk satu meja, hilangkan ego partai, ego pribadi, duduk satu meja, shake hand, makan bersama, ada Presiden Prabowo, ada Presiden Megawati, Presiden SB, Presiden Jokowi. Wah, itu kan indah sekali, Pak Iyas. Itu Eh, mimpi bersama rakyat Indonesia itu kayaknya. iya, jadi kalau Mas Budi kita perhatikan Amerika ya, Ya. sesengit apapun mereka, kalau sudah ada acara itu bareng-bareng datang ya kan. Mm-mm. Masa akhlak itu nggak bisa kita tiru gitu kan. Walaupun di belakang itu ya bajingannya banyak juga gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kan ditunjukkan bahwa ya harus akur lah. Wong bekas pemimpin kok gimana sih? Betul. Ya kan? Duduk satu meja. Bahkan saya pikir Ibu Megawati sekarang usianya 78. Sudah pasti dia dihormati oleh junior-juniornya kan gitu. Ya kan? Tapi jangan menunjukkan bahwa seolah-olah dia semua yang lebih superior dari yang lain. Mm. Itu nggak boleh. Sih dimanapun nggak boleh. Wong kita sebagai orang tua aja nggak boleh sembarangan. Saya sebagai bapak maunya kan nggak bisa. Apalagi sekarang gitu kan. Dengan argumentasi anak-anak yang lebih berpendidikan dan sebagainya. Nah, Bu Megawati sendiri kan berpikirnya mungkin old fashion yang saya selalu bilang itu kan. Dengan paradigma yang lama. Oh, yang ya celutukannya itu kan kadang-kadang jadi cemoohan orang, nggak mau cari menantu yang tukang bakso segala macam. Itu sebenarnya ya mungkin mau ngejok tapi salah tempat gitu kan. Mm. Gitu. Jadi harusnya di level-level mereka itu ya dikasih contoh aja buat kita ini supaya adem. Itu Mas Budi. Ya, Ya. baik Pak Ia Subiakto sebagai closing statement, kalau kita berangkat tadi diskusinya dengan pertanyaan, mungkinkah Megawati bisa memisahkan hubungan baik ya, hubungan solid antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ternyata tidak mungkin karena tidak ada jalannya yang tersedia. Walaupun secara politik semua kemungkinan bisa. Mungkin Iya. sebagai penutup, Pak Yas. Iya, saya pikir satu tentang pertanyaan itu saya tetap membalikkan. Jadi itu bukan ditanya seperti itu, seperti di awal tadi saya bilang bahwa pertanyaan yang paling valid itu adalah justru kita balik kepada diri Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Apakah kalian berdua rela dipecah belah oleh seorang Megawati? Karena ini adalah tujuannya untuk kelangsungan Indonesia. Bukan soal di sana kawan, di sini lawan. Bukan begitu ceritanya. Karena Indonesia ini harus kita sehatkan. Untuk menjadi Indonesia yang sehat, pemimpinnya harus sehat lahir batin. Kita saja yang di ranah-ranah sosial, di level grassroots ini juga harus sehat. Saya selalu bicara sama kawan-kawan bahwa ini harus disehatkan cara kita berpikir dan cara kita berbicara. Kalau enggak kan riuh rendah sampai itu nggak ada hasilnya. Ya, saya bilang ini kontribusinya Bang Karni Ilyas juga gitu. Loh. Apa kontribusinya Karni Ilyas? Ya, nyiapin ruang untuk caci-cacian di situ kan itu sudah nggak ada guna-gunanya. Itu bagus. Iya, Saya appreciate kepada Mas Budi bahwa ini
pembicaraan yang seperti ini, membangun sebuah kebenaran, meluruskan ketidakbenaran, itu kan harus dibangun oleh kalian sebagai anak-anak muda. Kalau saya itu sih, karena jalannya masih panjang ini gitu. Jadi semoga ini bisa disudahi. Harapan kita ya mereka bisa reconcile sehingga kita bisa bisa apa nih? Bisa lebih tenang. Jadi janji saya kalau bisa reconcile, saya motong kambing, Mas Budi. Oh iya? Iya, Wah, saya harus diundang itu Pak Yas. iya, iya, iya. Jadi Pak Yas mengatakan di akhir diskusi kita bahwa pertanyaannya justru maukah atau dapatkah ya Prabowo dan Jokowi ini dipecahkan oleh hanya faktor Megawati itu ya yang paling Iya, pas. iya. Ya. Baik Pak Yas dan Iya. publik sudah mendengar diskusi kita. Mm. Publik juga bisa punya pendapatnya sendiri atas pertanyaan yang Pak Yas simpulkan itu, ya kan? Iya, Nah, iya. apa yang akan terjadi kita sebagai rakyat akan menilai sama-sama. Begitu ya Pak Yas Subiakto. Iya, Mas Budi. Terima kasih Oke. Pak Yas Subiakto atas Iya, waktu. sama-sama. Sama-sama. Sehat buat Indonesia.